Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi usul fiqh. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini yaitu terkait dengan kaidah-kaidah pemahaman hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah, yakni kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah-kaidah ini telah dihasilkan oleh para ulama usul berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap ketentuan-ketentuan atau undang-undang tentang bahasa Arab. Kaidah-kaidah itu disebut juga sebagai kaidah usuliyah dari segi bahasa atau al-qawaidul usuliyah al-lughawiyah. Nah, kaidah-kaidah itu antara lain adalah kaidah tentang lafaz am, lafaz yang menunjukkan umum, kaidah tentang lafaz khos, kaidah yang menunjukkan lafaz khusus, kaidah tentang sigat amar atau sigat perintah, kaidah tentang sigat larangan atau sigat nahi. Begitu juga tentang mantuk dan mafhum dan seterusnya. Namun dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas satu kaidah saja, yaitu kaidah yang terkait dengan lafaz am. Sedangkan kaidah-kaidah yang lain dipersilakan saudara mempelajari, menyimak dan memahami dari materi yang sudah saya berikan melalui WA itu. Baiklah saudara sekalian, kita masuk pada pembahasan yaitu mengenai kaidah al-am, lafaz al-am. Lafaz am wa dalalatuhu. Lafaz yang menunjukkan umum dan penunjukannya atau pengertiannya. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa setiap lafaz am menurut bahasa itu ditetapkan menunjukkan makna meliputi dan mencakup seluruh satuan, seluruh afrod yang terkandung dalam pengertiannya. Jadi ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa lafaz am itu diartikan atau menunjukkan makna meliputi dan mencakup seluruh satuan yang terkandung dalam pengertiannya itu. Dan apabila lafaz am itu terdapat dalam suatu nas syarak, dalam ayat ataupun dalam hadis, maka ia menunjukkan bahwa hukum yang dinyatakan oleh nas itu berlaku untuk seluruh satuan yang terkandung dalam pengertiannya. Misalnya lafaz al-insan dalam ayat wal asri innal insana lafi khusr. Lafaz al-insan ini adalah lafaz am yang mencakup seluruh makhluk yang disebut manusia. Jadi insan itu mencakup seluruh afrodnya, yaitu manusia. Antara lain Soleh ya insan, Ahmad ya insan, Abu Bakar ya insan, Fatimah ya insan. Jadi seluruh afrod yang terkandung di dalam pengertian insan itu adalah mencakup atau masuk dalam pengertian al-insan. Jadi Ahmad itu insan, Soleh insan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, lafaz kullun. Lafaz kullun ini berarti seluruhan atau setiap. Dalam contoh misalnya kullu mu'minin fil jannah. Seluruh atau setiap orang mukmin itu ada di dalam surga. Maka seluruh ini berarti mencakup seluruh orang mukmin. Tidak ada yang tidak tercakup di dalamnya karena lafaz kullun di sini adalah lafaz am. Oleh karena itu saudara, dalam konteks ini sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa lafaz am itu mencakup seluruh afrod yang terkandung dalam pengertiannya. Akan tetapi dalam konteks ini
para ulama berbeda pendapat tentang sifat dalalah lafaz am atau dalalatul am itu sendiri. Jadi dalalatul am, sifat dalalah lafaz am yang belum dikhususkan atas seluruh afrodnya. Jadi yang menjadi perbedaan ulama adalah dalalah lafaz am atau dalalatul am yang belum dikhususkan atas seluruh afrodnya. Apakah dia dalalah qat'i ataupun dalalah dhanni? Yakni, apakah dalalah am mencakup seluruh afrad yang terkandung dalam pengertiannya itu bersifat qat'i ataukah bersifat dhanni? Nah, dalam hal ini ada perbedaan pandangan menurut ulama. Menurut jumhur ulama, termasuk Al-Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah, bahwa lafaz am yang belum ditahsis, belum dikhususkan dalalahnya kepada seluruh afradnya bersifat dhanni. Jadi dhanni mencakup seluruh afradnya. Karena setiap lafaz am itu mesti mengandung tahsis. Wa ma min am illa wa qad khussisa minhul ba'd. Tidak ada lafaz am itu kecuali sebagainya mesti ditahsis. Dan apabila dikhususkan, lafaz am itu apabila dikhususkan, maka dalalahnya terhadap yang sisa sesudah pengkhususan tersebut bersifat dhanni pula. Kali lagi, apabila lafaz am itu dikhususkan, maka dalalahnya terhadap yang sisa sesudah pengkhususan tersebut bersifat dhanni pula. Jadi dalalah lafaz am kepada seluruh afrodnya sebelum dan sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Konsekuensinya, saudara, boleh mentahsis al-am dengan dalil dhanni secara mutlak. Yakni yasihhu tahsisul am bid-dalil dhanni mutlaqan. Sah atau boleh mentahsis lafaz am dengan dalil dhanni secara mutlak, baik untuk pengkhususan pertama, pengkhususan kedua, dan seterusnya. Karena sekali lagi bahwa dalalah lafaz am kepada seluruh afradnya sebelum dan sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Maka yang dhanni dapat pula atau maka yang dhanni dapat dikhususkan dengan dalil dhanni pula. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah bahwa dalalah am yang belum ditahsis adalah bersifat qat'i. Nah, ini yang bedanya dengan yang golongan Syafi'iyah. Jadi, kalau menurut golongan Hanafiyah bahwa dalalah am yang belum ditahsis adalah bersifat dhanni mencakup seluruh afradnya. Apabila dikhususkan, maka dalalahnya terhadap yang sisa daripada afradnya sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Jadi dalalah am bersifat qat'i sebelum pengkhususan dan bersifat dhanni sesudah pengkhususan. Itulah pandangan daripada golongan Hanafiyah. Nah, konsekuensinya sudah dari pandangan ini bahwa menurut golongan Hanafiyah bahwa lafaz am yang dikhususkan tidak boleh ditahsis dengan dalil dhanni. Karena apa? Karena menurut mereka lafaz am yang belum dikhususkan dalalahnya kepada seluruh afradnya yaitu bersifat qat'i. Jadi tidak boleh ditahsis dengan dalil dhanni. Jadi wala yasihhu tahsisul am bid dalil dhanni li'anna dhanni la yukhassisul qat'i. Karena yang dhanni tidak bisa mentahsis yang qat'i. Oleh karena itu golongan Hanafiyah mengharamkan meninggalkan bacaan basmalah dengan sengaja ketika menyembelih hewan berdasarkan ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Haram kalian makan daging hewan yang disembelih tidak disebutkan asma Allah. Jadi golongan Hanafiyah tidak mau mentahsis ayat tersebut dengan hadis dhabihatul muslim halalun. Sembelihannya orang Islam itu halal. Dzukira smullahi 'alaiha am lam yuzkar. Baik disebut asma Allah atau tidak disebut. Tidak membaca bismillah.
Karena hadis dhonni tidak boleh mentahsis dalil qat'i. Sementara golongan Syafi'iyah membolehkan memakan daging hewan dari sembelihan orang Islam yang tidak dibacakan asma Allah waktu menyembelih. Karena apa? Karena mereka membolehkan mentahsis keumuman lafaz am dalam ayat tersebut dengan hadis dzabihatul muslim halalun. Sembelihannya orang muslim itu halal. Dzukira rasmullah am lam yudkar am lam yudkar. Baik disebut asma Allah ataupun tidak disebut. Jadi boleh mentahsis keumuman lafaz am dalam ayat tersebut dengan hadis dzabihatul muslim halal, di mana hadis itu hadis dhonni. Karena termasuk hadis ahad. Jadi walaupun hadis itu hadis dhonni, karena sebagaimana keterangan di muka menurut jumhur bahwa lafaz am baik sebelum ditahsis ataupun sesudah ditahsis itu berfaedah dhonni. Sehingga dengan demikian yang dhonni bisa ditahsis dengan yang dhonni pula. Sehingga ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih menurut Syafi'iyah atau jumhur bisa ditahsis dengan hadis dzabihatul muslim halalun. Dzukirasmullahi am lam yuzkar. Kesimpulannya menurut Syafi'iyah dalalah lafaz am sebelum dan sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Sedangkan menurut Hanafiyah dalalah lafaz am bersifat qat'i sebelum pengkhususan dan bersifat dhanni setelah pengkhususan. Karena sebelum pengkhususan dalalahnya bersifat qat'i, maka yang am tersebut tidak boleh ditahsis dengan dalil dhanni. Itulah penjelasan singkat mengenai lafaz am dan dalalahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.